Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibadah kita istimewa, spesial. Memangnya kenapa? Karena hari ini kita memperingati Hari Paskah. Paskah itu apa, Lausi? Ayo anak-anak, ada yang bisa bantu jawab? Gak tahu. Gak tahu. Siapa coba? Hari lahir Yesus. Bukan. Ada lagi? Yesus disalibkan. Bukan juga. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, betul. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali ya. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita akan menyaksikan teman-teman dan para lause yang ikut ambil bagian dalam acara ibadah Paskah kita. Nah, anak-anak, karena hari ini ibadahnya ibadah yang istimewa, maka kita akan langsung masuk dalam ibadah. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian sambil mempersiapkan persembahan kita. Dan sesudah kita menyanyikan, kita akan langsung masuk dalam doa ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kasih-Nya padaku kan ku ingat selalu sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kasih-Nya padaku kan ku ingat selalu sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah rela mati di kayu salib dan menjadi juru selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat menyaksikan. Alkisah ada seorang gembala yang sangat sayang kepada domba-dombanya. Sang gembala selalu menjaga, melindungi, merawat semua dombanya. Sang gembala tidak akan membiarkan siapapun melukai maupun berbuat jahat kepada domba-dombanya. Setiap hari, gembala membawa domba-domba ke
ke padang rumput untuk mencari makanan. Nah, domba-domba, sekarang kita mau ke padang rumput, ya? Iya. Nah, sekarang aku hitung dulu. Coba sini dombanya sini, ya. Sini ya, dombanya baris dulu ya. Coba aku hitung dulu ya. Oke, sini domba sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, pas 100. Oke. Nah, domba-domba, ingat pesanku ya. Oke, ya semua sini jangan kemana-mana, dombanya baris dulu ya. Harus ingat-ingat pesanku ya. Kalian harus selalu bersama denganku. Nah, kalian harus selalu mengikuti jalanku ya. Dan kalian jangan jauh-jauh dariku. Ya, karena di sana banyak binatang buas dan juga mara bahaya yang akan melukai kalian, ya. Oke, good. Sekarang ikuti aku ya. Kita mau ke padang rumput, ya. Nah, sekarang kalian boleh bermain, ya. Tapi ingat pesan-pesanku ya. Oke, yuk sekalian boleh bermain dulu. Aku akan istirahat dulu di sini. Gembala, Oh iya, kenapa Dodo? kenapa kita selalu berada di padang rumput ini? Kenapa kita gak pergi ke tempat yang lain? Aku dengar masih banyak kok tempat yang bagus dan indah. Dodo, tempat yang indah belum tentu aman. Aku lebih baik mencari tempat yang aman daripada tempat yang indah. Nah, sekarang Dodo main dulu bersama teman-teman ya. Aku akan menunggu di sini ya. Gembala selalu begitu, gak pernah mengajak kita ke tempat yang baru. Aku kan ingin ke tempat yang baru. Gembala selalu bilang, jangan jauh-jauh, jangan berpisah, harus taat perintahnya. Apa sih yang ditakuti? Terus bilang, domba-domba harus hati-hati, berbahaya, banyak binatang buas. Apanya yang berbahaya? Menyebalkan. Aku gak mau nurut gembala. Gembala pembohong. Mana ada bahaya? Aku mau pergi ke tempat yang lain. Akan kubuktikan kalau gembala salah. Maka dengan sembunyi-sembunyi, Dodo pergi meninggalkan gembala dan domba-domba yang lain. Perlahan-lahan, Dodo bergerak menjauhi mereka. Wah, Setelah beberapa waktu, sampailah Dodo di taman bunga yang indah. indah sekali taman
bunga-bunga, puji Tuhan. Haleluya. Senangnya hatiku bisa melihat bunga-bunga yang cantik. Sekarang aku mau pergi ke tempat yang lebih bagus. Wow! Setelah berjalan, sampailah Dodo di taman yang penuh dengan Wah, lebah. cantik sekali taman ini. Banyak sekali lebah-lebah yang lucu. Alam menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengenal Dia, mengasihi Dia, memuji Dia untuk kemuliaannya. Alam menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengenal Dia, mengasihi Dia, memuji Dia untuk kemuliaannya. Senangnya hatiku bisa melihat lebah-lebah yang lucu. Sekarang aku mau pergi lagi ke tempat yang lebih bagus. Nanti setelah puas bermain, aku akan pulang dan menceritakan pengalamanku kepada gembala dan domba-domba yang lain. Dodo terus berjalan. Tanpa disadarinya, dia semakin jauh dari gembala. Dan hari pun semakin gelap. Aku di mana? Sekelilingku semakin gelap. Aku ingin pulang, tapi aku gak tahu jalan pulangnya. Aku ingin pulang. Aku takut. Aku menyesal. Kenapa aku gak taat kata-kata gembala? Aku ingin bertemu gembala. Waktu bersama gembala, aku tidak pernah takut. Karena gembala selalu menjagaku. Gembala tolong aku. Dodo terus menangis. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Dodo mengira gembala datang menjemputnya. Ternyata bukan gembala, melainkan bayangan hitam yang besar, beruang yang siap menangkapnya. Sementara itu, Tiba waktunya bagi gembala dan domba-domba untuk pulang. Hai domba-domba. Ya, sekarang waktunya pulang ya. Yuk coba semuanya. Aku mau hitung ya. Coba baris dulu, aku mau hitung ya. Ya, berdiri coba sini domba. Nah, ini domba satu lagi belum. Ayo sini coba berdiri. Aku hitung dulu ya. Coba ya. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, ini kok dombanya hilang satu? Coba lihat yang ini. Iya, ini iya. Ini, loh, Dodo mana Dodo? Wah, ini pasti Dodo pasti ketakutan nih. Dodo kemana ya? Aduh, aku harus mencarinya. Domba-domba, sekarang kalian nanti tunggu dulu ya. Ya. Nah, iya. Aku akan membikin pagar supaya kalian aman dan aku akan mencari Dodo, ya. Oke ya. Ya. Ayo para domba masuk. Iya, masuk ya. Nah, masuk semuanya ya. Nah, semua tunggu sini ya. Aku mau mencari Dodo, ya. Ini batu untuk menjaga kalian, ya. Tunggu sini ya. Oke. Dodo, di manakah engkau, Dodo? Gembala, aku di sini. Aku ketakutan. Tenang, Dodo. Aku akan menyelamatkanmu. Au,
Gembala tolong aku. Beruang menangkapku. Aku kesakitan. Tenang Dodo, aku akan menolongmu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Gembala semakin cepat berlari. Ketika gembala sampai, Dodo sudah berada dalam cengkraman beruang. Beruang, lepaskan Dodo. Aku tidak akan melepaskannya. Aku akan memakannya. Kau gembala tidak akan bisa menolongnya. Lepaskan Dodo, jangan sekali-kali kau melukainya. Tanpa rasa takut, tanpa gentar, gembala menghadapi beruang. Hanya satu tujuan gembala, menyelamatkan Dodo. Dengan segenap tenaga, gembala bertarung melawan beruang. Gembala terus berusaha melepaskan Dodo dari cengkraman beruang. Gembala tidak memperdulikan dirinya. Bagi gembala, yang terpenting Dodo dapat diselamatkan. Akhirnya, beruang dapat dikalahkan. Meskipun gembala terluka, tapi gembala senang karena dapat menyelamatkan Dodo. Dodo, kau sudah aman. Mari kita pulang Dodo. Gembala, maafkan aku. Kakimu terluka karena aku tidak taat perintahmu. Aku pergi jauh darimu dan mencari hal yang sia-sia dan tidak berguna. Padahal gembala selalu ngomong untuk selalu berada di dekatmu. Aku menyesal, sangat menyesal. Sekarang aku percaya kata-katamu. Di luar sana sangat berbahaya. Hanya dekatmu saja aku aman. Hanya engkau saja yang dapat melindungi dan menjagaku. Terima kasih Gembala. Sekarang aku siap menerima hukumanku. Syukurlah kalau kau sudah tahu kesalahanmu Dodo. Aku tidak akan menghukummu karena kamu sudah menerima hukuman ketika bersama dengan beruang. Dan bagiku, kamulah yang terpenting, Dodo. Karena itu, semua sukacita dan kegembiraanku karena engkau telah selamat. Sekarang lebih baik kita pulang, ya? Kita pulang, kita jemput teman-temanmu ya. Yuk. Dengan riang gembira, Gembala dan Dodo menjemput domba-domba yang lain. Hai para domba. Dodo sudah kutemukan. Sekarang saatnya kita pulang ya. Nah, siap-siap semuanya ya. Oke, ingat para domba, ikuti aku ya. Oke. 96, 97, 8, 99, 100. Pas 100. Oke. Setiba di rumah, Gembala memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk berpesta bersama. Karena Dodo, domba yang hilang, sudah ditemukan. Hai teman-teman, aku teman Dodo juga. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan seorang gembala yang sangat mengasihi Dodo. Padahal Dodo nakal ya. Dodo tidak mendengarkan nasihat gembala. Dodo pergi meninggalkan gembala dan juga meninggalkan teman-temannya. Tapi gembala itu sangat menyayangi Dodo. Sama seperti menyayangi domba-domba yang lain. Jadi ketika Dodo hilang, gembala sangat sedih sekali. Gembala mencari dan terus mencari di mana Dodo. Sampai Dodo bisa ditemukan. Karena gembala tahu pasti Dodo tersesat dan tidak bisa pulang.
Anak-anak, demi menyelamatkan Dodo, gembala sampai terluka badannya. Setelah Dodo kembali bisa bertemu dengan gembala, Dodo akhirnya mengerti bahwa tempat terbaik, tempat paling aman adalah hanya bersama gembala. Sekarang Dodo percaya semua perkataan gembala, karena hanya gembala lah yang dapat menjaga dan melindungi Dodo. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita juga memiliki seorang gembala. Bukan sembarang gembala, tapi Gembala Agung, Sang Juru Selamat. Sang Gembala Agung yang bukan saja mengasihi kita, tapi rela mati di kayu salib untuk kita. Teman-teman, mungkinkah ada orang yang sebaik itu? Orang yang mau berkorban dan yang rela mati bagi kita? Ayo, mari kita dengarkan kisahnya. Selesai perjamuan malam, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke taman yang bernama Getsemani. Lalu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke suatu tempat untuk berdoa. Yesus tahu kalau waktunya sudah dekat untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Karenanya Yesus berdoa untuk meminta kekuatan dari Allah. Di sana Yesus berdoa sebanyak 3 kali, dan ia juga menyuruh ketiga muridnya untuk berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Selesai berdoa, Yesus membangunkan ketiga muridnya yang tidak berdoa melainkan tertidur. Yesus memberitahukan kepada mereka, waktunya sudah dekat untuk melakukan kehendak Allah Bapa dan menyuruh mereka untuk selalu berjaga-jaga. Tiba-tiba, Lihat! Lihat! datanglah salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas bermaksud menjual Tuhan Yesus dengan tanda ciuman. Tangkap dia. Maka Yesus pun ditangkap. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Dia berkuasa, dia bisa melawan, tapi dia tidak melawan. Karena kasihnya, Yesus rela ditangkap. Yesus mau taat, melakukan perintah Allah Bapa. Maka dibawalah Yesus menghadap Pilatus. Banyak orang yang membenci Yesus. Imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mereka memberikan tuduhan palsu dan memfitnah Tuhan Yesus agar Yesus dihukum. Pilatus bertanya kepada Yesus, Kaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Kemudian Pilatus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi Yesus tidak menjawab.
Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tapi orang banyak berteriak. Salibkan dia. Yang banyak ingin Yesus diberi hukuman salib. Akhirnya Pilatus memutuskan hukuman salib bagi Yesus. Salibkan dia. Yesus disesah, dipukul, dan kepalanya diberi mahkota duri. Darah pun mengalir dari tubuhnya. Yesus memikul salib dengan penuh kesakitan. Yesus begitu menderita. Walau kesakitan dan sangat menderita, Yesus rela melakukan semua ini. Yesus, Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus Tuhanku. Orang-orang menertawakannya. Yesus sudah tidak sanggup lagi memikul salib. Maka disuruhlah seorang yang bernama Simon Kirene untuk membantunya memikul salib. Tangan dan kaki Yesus dipakukan pada salib. Yesus rela menanggung semua penderitaan karena kasih-Nya kepada semua orang berdosa, supaya kita diselamatkan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Akhirnya, di Bukit Golgota, Yesus disalibkan. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Tubuh Yesus akan dikuburkan. Tubuh Yesus dibawa ke dalam kubur yang baru. Kemudian batu yang besar digulingkan untuk menutupi kubur. Di dalam kubur itu terbaringlah tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk menanggung semua dosa manusia, agar kita, umat yang berdosa, dapat diselamatkan. Adik-adik, menurut kalian, apakah Tuhan Yesus bersalah? Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Tapi, kenapa orang-orang membenci Yesus? Karena Tuhan Yesus ingin memberitahukan sesuatu yang sebetulnya tidak mau mereka dengar. Apa itu? Tuhan Yesus ingin mereka bertobat, menerimanya sebagai juru selamat. Tetapi
Mereka tidak mau. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka ingin supaya Tuhan tetap disalibkan. Adik-adik, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena tidak taat pada perintah Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Allah ingin menyelamatkan manusia dan janji itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita demi menyelamatkan adik-adik dan kita semua orang yang berdosa. Dialah Sang Gembala Agung yang mencari domba-domba yang hilang, domba yang tersesat, bahkan rela mati asal domba-domba dapat diselamatkan. Sekarang Tuhan Yesus sudah disalib dan dikuburkan. Apakah cerita penyelamatan berakhir sampai di sini? Apakah Tuhan Yesus akan mati selama-lamanya? Tidak seperti itu. Ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi dan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal itu. Peristiwa apakah itu? Mari kita lanjutkan kisahnya. Setelah hari Sabat lewat, pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu, pergilah Salome, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus membawa rempah-rempah dan minyak datang ke kubur Yesus. Maria, kamu tidak lupa membawa minyak kan? Aku tidak lupa, aku juga membawa rempah-rempah. Mana mungkin Maria lupa, kita kan mau meminyaki tubuh Yesus. Tapi sesampainya di sana, bagaimana cara kita untuk menggulingkan batu besar itu ya? Benar juga ya, siapa yang nanti akan membantu kita? Nanti saja kita pikirkan, yang penting kita sampai dulu ke kubur Yesus. Yuk. Namun sebelum mereka sampai ke kubur Yesus, terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat menggulingkan batu penutup kubur. Melihat hal ini, para prajurit yang menjaga kubur menjadi sangat ketakutan dan berlari. Tiga perempuan sampai di kubur Yesus. Mereka sangat terkejut karena batu penutup kubur sudah terguling. Lihat, batu penutup kubur terguling. Kenapa kubur Yesus terbuka? Dengan ketakutan, ketiga perempuan masuk ke dalam kubur. Tubuh Yesus tidak ada. Ya, tubuh Yesus tidak ada. Siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambil tubuh Yesus? Aku akan segera memberitahukan para muridnya. Lalu Maria Magdalena segera pergi berlari untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada murid-murid. Kubur Yesus kosong. Tubuh Yesus sudah tidak ada. Ada yang mengambilnya. Hah? Mana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Apakah kamu salah lihat? Betul. Aku tidak salah lihat. Ibu-ibu yang bersamaku juga melihatnya. Tubuh Yesus tidak ada. Sudahlah, ayo kita pergi ke sana untuk melihatnya. Mendengar berita itu, maka Petrus dan Yohanes segera pergi ke kubur Yesus, diikuti Maria Magdalena. Sesampainya di sana, didapati kubur kosong.
Mereka menjadi bingung sebenarnya apa yang terjadi. Maka pergilah Petrus dan Yohanes dari situ. Dan tinggallah Maria Magdalena, Salome, dan Maria ibu Yakobus. Maria Magdalena berdiri dekat pintu kubur Yesus dan menangis. Sementara itu, Maria ibu Yakobus dan Salome yang berada dalam kubur juga menangis dengan sedih karena kehilangan tubuh Yesus. Tiba-tiba, mereka melihat dua malaikat berpakaian putih di dalam kubur itu. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang seorang lain di sebelah kaki di tempat tubuh Yesus terbaring. Ibu, mengapa engkau menangis? Tubuh Tuhanku telah hilang. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang-orang yang mati? Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Perempuan-perempuan itu masih belum mengerti apa yang dikatakannya. Sampai suatu ketika, Maria Magdalena yang ada dekat pintu kubur melihat seseorang di luar kubur. Tuhan penunggu taman. Tuhan, apakah Tuhan yang mengambil tubuh Tuhanku? Jika iya, di manakah engkau meletakkan tubuhnya? Aku akan mengambilnya ke sana. Maria, Rabuni, jangan sentuh aku, sebab aku belum datang kepada Bapa. Namun beritahukanlah kepada yang lain bahwa aku sudah bangkit. Maria Magdalena, Salome, dan Maria ibu Yakobus akhirnya sadar dan percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Maka dengan sukacita, tiga perempuan pergi menemui murid-murid untuk memberitahukan kabar gembira. Kubur Yesus kosong. Aku telah melihat Yesus. Yesus sungguh-sungguh bangkit dan Yesus hidup. Benar apa yang dikatakan Maria. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Tidak mungkin, ini mustahil. Kalian berbohong, kalian mengigau. Murid-murid tidak percaya perkataan perempuan-perempuan itu karena mereka belum melihat Yesus yang sudah bangkit. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Tiba-tiba, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid. Murid-murid bersukacita ketika melihat Yesus. Sekarang mereka percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Yesus hidup. Yesus menang atas maut. Aku percaya, Yesus sungguh bangkit, Yesus sungguh hidup. Nah, benar, Yesus bangkit dan hidup.
Ini kabar sukacita yang besar bagi kita semua. Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Maut telah dikalahkan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia hidup selama-lamanya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah Sang Gembala Agung kita yang sudah disalibkan dan dikuburkan itu mati selamanya? Tidak. Yesus bangkit dari kematian. Maut dikalahkan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan Yesus hidup selama-lamanya. Karena kasih-Nya, Sang Gembala Agung rela mengorbankan nyawanya demi Lause, demi anak-anak, dan semua orang yang berdosa. Supaya kita semua tidak binasa, tapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus? Hanya ada satu cara. Aku harus percaya kepadanya dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Sudahkah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah anak-anak menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Terimalah Dia sekarang juga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, yang karena kasih-Nya, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16b. Anak-anak semuanya, kita bersyukur hari ini kita sudah merayakan dan beribadah untuk memperingati hari Paskah. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah memperingati bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau telah mati bagi kami semua, agar kami yang berdosa boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh mengingat bagaimana kematian Tuhan Yesus, tapi kami juga boleh dihiburkan karena kebangkitan Engkau yang telah memenangkan atas maut bagi kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya ibadah kami hari ini memberikan berkat bagi kami semua. Baik bagi Lausemen di sini, juga bagi anak-anak yang di rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 3
ayat 16b. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemana? Oke, hati-hati ya. Si itu majuan aja, si Gaby majuan aja, dia mereka yang dua di belakang. Mau kemana? Oke, hati-hati ya.